Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Jaksa Menyapa edisi spesial bulan Maret 2026. Nah, bicara soal bulan Maret nih, kita sekarang berada di masa-masa krusial bagi penegakan hukum karena kita berada di garis terdepan transisi besar hukum pidana Indonesia. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang transisi KUHP nasional yang sudah mulai berlaku efektif. Di studio sudah hadir narasumber yang sangat amat luar biasa. Ada Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Bapak Hamka Dahlan SH. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Iya. Sebelum kita lanjut ke acara bincang-bincang kita, saya mempersilahkan Pak Kasipidum nih untuk menyapa Sobat Adiaksa di rumah. Halo, selamat siang. Bagaimana kabar Sobat Adiaksa? Siap mendengarkan podcast hari ini yang tentunya pasti akan seru. Siap, terima kasih Bapak. Nah, hari ini Pak Kasih topik kita nih cukup berat tapi sangat penting, yaitu tentang KUHP baru atau KUHP nasional. Kita tahu nih Pak, KUHP lama itu sudah berusia ratusan tahun. Dan sekarang kita punya undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apa sih perbedaan paling mencolok yang dirasakan rekan-rekan Pidum saat menangani perkara sekarang? Wah, itu pertanyaan bagus tuh. Dan yang perlu diketahui bahwa KUHP lama itu paradigmanya adalah pembalasan atau restributif. Jadi kalau perubahan dari KUHP lama itu ke KUHP baru, sebelum mungkin saya jelaskan, saya mau sampaikan dulu hal yang penting. KUHP baru itu diundangkan tahun 2023, itu Undang-Undang Nomor 1 2023. Namun dalam perjalanan di situ berlakunya KUHP baru itu yang diundangkan di 2023 itu berlakunya 2026. Nah, jadi di 2 Januari 2006 berlaku. Nah, pasca berlakunya itu ada lagi undang-undang baru nih yang keluar, Undang-Undang Nomor 1 2026 tentang penyelesaian pidana. Jadi ini cukup berat, ada beberapa undang-undang yang keluar secara bersamaan mengganti undang-undang yang lama itu, ya, dan kita harus pahami bahwa memang itu bagian dari perbaikan hukum kita. Jadi posisi kalau paradigma undang-undang KUHP lama itu pembalasan atau restributif. Kalau di undang KUHP baru ini dia itu mengedepankan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Artinya di mana tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang apabila masih dikategorikan ringan, dia itu bisa kita fasilitasi untuk berdamai di luar pengadilan. Biasanya disebut restoratif, atau bisa ganti kerugian selama korban itu mau menerima, ataupun ada cara-cara lain yang lebih manusiawi yang mengedepankan rasa kemanusiaan. Jadi mungkin itu sedikit gambaran bagaimana perbedaan KUHP lama yang udah ratusan tahun yang dibilang tadi, dan KUHP baru ini yang saya sebut tadi 2023 berlaku 2026 dan ada penyesuaiannya. Mungkin itu sedikit penjelasan singkat dulu terkait KUHP nasional ini yang baru. Baik Bapak, berarti dari penjelasan Bapak yang tadi itu semua pelanggaran hukum itu nggak berujung di balik jeruji besi ya Pak? Betul. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ya, tapi harus digarisbawahi dulu ya bahwa di KUHP nasional itu ada yang ibaratnya dikategorikan tindak pidana ringan yang sedang berat. Ringan, sedang, berat. Jadi kalau posisi yang sedang ke ringan itu kita masih menerapkan sistem restoratif, rehabilitatif, atau korektif. Tapi kalau di tindak pidana berat kita pasti lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya itu sifatnya kan keras. Jadi posisi KUHP baru ini kalau tindak pidana berat itu sifatnya tegas, tapi kalau yang sifatnya sedang dan ringan itu kita bisa selesaikan di luar perkara, di luar pengadilan, begitu. Ya baik Pak. Di Maret 2026 ini kita sudah melewati masa transisi UU yang baru ini selama 3 tahun ya Pak.
Dan sekarang ini apa aja sih tantangan yang dihadapi kejaksaan, terutamanya bidang pidum mungkin ya Pak, dalam menerapkan pasal-pasal baru ini? Betul ya, jujur semenjak berlakunya KUHP baru ini kami agak berat. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Di Undang-Undang 2023 itu saya juntokan ya, karena memang itu mengoreksi Undang-Undang yang 2023 itu di Undang-Undang nomor 1 2026 tentang penyelesaian pidana. Jadi sebelum berlaku dikoreksi dulu sama undang-undang itu. Jadi saya harus kasih satu paket nih. Pasca berlakunya itu kami jujur agak karena mungkin udah semenjak jadi jaksa saya pakai KUHP lama kan. Jadi yang di pikiran saya itu ya gini tata caranya, setelah ada KUHP baru, ketentuan peralihannya pun harus membandingkan KUHP lama dengan KUHP baru, dan di situ bahasanya yang lebih menguntungkan kepada terdakwa itu yang digunakan. Jadi makin banyak administrasi yang kita buat, setiap perkara harus diteliti lebih dalam lagi, dan harus membandingkan antara KUHP yang lama dengan KUHP baru karena ketentuan peralihan itu. Jadi kami cukup menguras tenaga otak, tapi demi pekerjaan dan demi masyarakat kita lakukan lah. Iya, baik Bapak. Dan untuk tadi kan demi masyarakat ya Pak. Berarti untuk masyarakat umum nih Pak, apa sih yang mereka harus waspadai atau pahami agar mereka tuh nggak kaget dengan aturan baru ini? Nah gini, bahasanya sih kalau KUHP baru ini kan mengatur norma-norma dan paradigma baru. Saya harapnya sih masyarakat lebih aware atau dilihat lagi KUHP baru ini bentuknya seperti apa. Ada hak-hak dari korban yang ada di situ, ada hak-hak dari tersangka yang lebih dilindungi. Dan mungkin kalau Sobat Adiaksa paham tentang hukum itu, terkait pengacara itu lebih dikuatkan di situ. Jadi bagaimana hak tersangka, hak korban itu lebih dikuatkan di KUHP baru itu, dan lebih manusiawi lah dari yang sebelumnya, karena memang kalau kita tahu itu kan KUHP lama kan peninggalan Belanda kan, masih zaman penjajahan ya. Mindsetnya bagaimana masyarakat taat. Kalau di posisi KUHP baru ini dia bagaimana masyarakat bisa berdamai, saling memaafkan, lebih tentram, dan efeknya bukan pembalasan tapi bagaimana mengakrabkan seantara masyarakat, menjaga harmonisasi dalam masyarakat. Jadi itu mungkin keutamaan dari KUHP baru, KUHP nasional ini. Lebih mementingkan hak asasi manusia ya berarti Pak. Terus ini juga Pak, sebelum kita berakhir, apa sih pesan Bapak untuk masyarakat yang mungkin masih skeptis ya Pak dengan perubahan hukum kita ini? Ya, pesan saya begini, kalau kenali hukum itu artinya kenali dalam artian kita pelajari, lihat, baca, cermati. Setelah mencermati hukum KUHP baru itu, ya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hukuman. Artinya itu pesan saya, tetap belajar, tetap lihat kondisi sekitar, pahami aturan yang berlaku di negara ini, apa yang dilarang, apa yang tidak dilarang, apa yang boleh, apa yang tidak, nanti dipahami supaya kita bisa sama-sama menjaga hak asasi manusia sesama warga Indonesia. Baik. Untuk Sobat Adiaksa nih, jika ada yang diragukan tentang masalah hukum atau mau konsultasi hukum, pintu kantor kejaksaan selalu terbuka untuk konsultasi hukum ya Pak. Betul. Terima kasih banyak Pak Kasipidum atas pencerahannya hari ini. Ternyata transisi KUHP nasional ini bukan hal yang menakutkan jika kita memahaminya dengan benar. Terima kasih Pak Kasipidum sudah meluangkan waktunya hari ini. Sobat Adiaksa, tak terasa 15 menit sudah kita berbincang. Semoga perbincangan kita ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya Rania, saya pamit undur diri. Jangan lupa kenali hukum, jauhi hukuman. Sekian.